Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas masih seputar kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Kalau di video pertama kita sudah membahas tentang PPh Pasal 21 atas gaji, honor, uang makan atau sifatnya peserta kegiatan. Nah, sementara di video kedua, kita membahas terkait dengan pembelian barang atau pembelian ATK, komputer, furnitur, dan sebagainya, yang mana itu adalah nanti dikenakan PPh Pasal 22 dan juga PPN. Nah, video kita kali ini, di video ketiga, kita akan membahas terkait dengan apabila instansi pemerintah itu menggunakan jasa ya, menggunakan jasa. Nah, seperti apa pemotongan pajaknya dan jenisnya apa? Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kita masih membahas tentang ringkasan kewajiban instansi pemerintah. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengeluaran jasa di sini. Pengeluaran jasa, nah, jasa seperti apa? Misalkan servis perbaikan, pemeliharaan, kemudian atau juga misalkan sewa alat, atau misalkan jasa-jasa apapun ya, yang terkait dengan jasa apa katakanlah yang sering dilakukan oleh instansi pemerintah gitu. Biasanya kan kayak servis AC, servis kendaraan, servis biaya biaya perawatan, kemudian kalau misalkan sewa gitu ya, sewa sound system, sewa peralatan, sewa mobil dan sebagainya. Nah, itu nantinya di sini pengenaan pajaknya adalah PPh Pasal 23 gitu. PPh Pasal 23 dan di sini itu tanpa batas minimum. Jadi beda dengan PPh Pasal 22 kemarin ya. Kalau di PPh Pasal 22 itu kan ada batas minimumnya. Jadi kalau di bawah 2 juta itu tidak dipungut PPh Pasal 22. Nah, sementara kalau Pasal 23 itu dia tidak ada batas minimumnya. Jadi berapapun jasa yang dikeluarkan, maka itu terutang PPh Pasal 23. Dan sementara PPN, jadi sama ya, tetap ada unsur PPN-nya juga, karena PPN itu kan atas barang dan jasa gitu. Jadi kalau dia memberikan jasa ya sudah berarti kita akan pungut PPN juga gitu. Nah, untuk PPN sendiri tetap ya, PPN tetap di atas 2 juta. Jadi kalau misalkan katakanlah transaksi jasanya itu misalkan 1 juta nih, ya sudah berarti hanya terutang PPh pasal 23 saja karena PPN-nya tidak dipungut seperti itu. Kemudian yang jadi catatan adalah di sini untuk pengeluaran jasa em, kita lihat dulu siapa penerimanya, kita lihat dulu siapa subjeknya, siapa yang memberikan jasa biasanya. Gitu. Jadi di sini, kalau untuk PPh Pasal 23, eh, di sini ya, terkait pengeluaran jasa, kita lihat dulu siapa siapa subjeknya tadi ya. Kalau misalkan si pemberi jasa ini adalah orang pribadi, maka nanti itu akan dikenakan PPh Pasal 21. Sementara apabila misalkan katakanlah eh, instansi pemerintah kemudian transaksinya misalkan servis AC misalkan. Nah, katakanlah servis AC ini yang memberikan jasa servis itu misalkan rekanannya bentuknya CV misalkan CV PT gitu ya. Katakanlah CV AC bersih gitu ya. Nah, berarti kita sebagai instansi pemerintah harus memungut atau sorry harus memotong PPh pasal 23 gitu. Tapi kalau misalkan si pemberi servisnya ini adalah orang pribadi, misalkan Tuan Budi misalkan. Dia yang memberikan servis AC-nya, orang pribadi. Maka bagi instansi pemerintah dia harus memotong PPh pasal 23 21 gitu ya, 21. Caranya gimana? Ya sama seperti dianggap apa namanya bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Jadi kita kalikan dulu 50% atau kita kalikan setengah dulu, baru nanti kita kalikan tarif pasal 17-nya. Yang mana biasanya ya mungkin masih di bawah 50 juta kan, maka kita kalikan 5%. Sederhananya seperti ini ilustrasinya. Jadi misalkan tadi ya, servis AC, kalau orang pribadi berarti kenanya PPh pasal 21, katakanlah servis AC-nya ini jasanya 1 juta nih, ya sudah berarti 1 juta, kita kalikan 50%-nya, jadi kita kalikan setengahnya dulu,
baru kita kalikan tarif 5%. Kalau penerimanya itu tadi adalah orang pribadi, kenanya adalah PPh pasal 21. Kalau misalkan si pemberi jasanya ini adalah CV atau PT atau badan, maka kita langsung kalikan 2% ya, 2% dari nilai kontraknya atau dari nilai transaksinya. Jadi misalkan tadi 1 juta, ya sudah 1 juta kali 2% di sini. Tarifnya pasal 23 adalah 2%. Kalau dia tanpa NPWP, misalkan tadi ya, dia tidak punya NPWP nih, PPh badannya. Nah, berarti kenanya adalah 100% lebih tinggi. Jadi dari yang awalnya 2% menjadi 4%. Gitu. Nah, kemudian yang jadi catatan kedua adalah tadi ya, yang pertama tadi terkait dengan siapa subjeknya, siapa penerimanya tadi. Nah, yang jadi catatan kedua adalah untuk jasa ini, em, apa namanya, kalau misalkan ternyata dalam dalam kwitansi itu dirinci, ada penggantian spare part misalkan, ada pembelian spare part misalkan, maka yang hanya dikenakan PPh pasal 23 saja adalah hanya terbatas pada jasa. Jadi misalkan dalam kwitansinya atau dalam invoice-nya, misalkan katakanlah dari 1 juta tadi di breakdown misalkan, oh ternyata penggantian evaporator sekian sekian ratus ribu misalkan, 500 ribu. Kemudian eh, pembersihannya sekitar 75 dan sebagainya. Nah, untuk jasanya sendiri misalkan 200 ribu misalkan. Nah, berarti yang dikenakan PPh pasal 23 berarti hanya terbatas pada jasa saja. Berarti yang 200 ribu itu gitu. Jadi kalau terkait dengan apa namanya, pembelian spare partnya itu nggak kena PPh pasal 23 gitu. Bisa jadi nanti kenanya PPh pasal 22 ya, pembelian atas pembelian spare partnya tadi gitu. Itu kalau dirinci. Dirinci dalam invoice, dalam kwitansi dan sebagainya. Itu kalau dirinci. Kalau misalkan tidak dirinci, jadi ya udah pokoknya jasa servis AC 1 juta. Ya udah berarti 1 juta kali 2% gitu. Kali 2% kalau tadi ya, kalau dia CV atau PT atau badan lah intinya gitu. Itu kenanya PPh pasal 23 gitu. Jadi itu kalau dirinci. Kalau tidak dirinci berarti total langsung, tapi kalau dirinci berarti kita harus cari item dulu nih. Kira-kira ada nggak jasa di situ? Pasti ada. Nah, jasa itulah yang nanti akan dikenakan PPh pasal 23. Plus PPN tadi ya, kalau misalkan nilainya totalnya tadi adalah di atas 2 juta. Kemudian untuk kodenya sendiri gimana? Kodenya sendiri ini ya, pembayarannya, kodenya. Nah, untuk siapa yang menyetorkan, tetap ya, karena ini sifatnya pemotongan, maka si bendahara pemerintah lah yang nanti akan menyetorkan, gitu. Dengan menggunakan NPWP instansi, gitu ya. Jadi, karena sifatnya pemotongan, pasal 23 ini, maka dia menggunakan NPWP instansi. Kodenya sendiri adalah, untuk jasa, itu adalah 41124. Jadi, ini adalah 24. Kemudian belakangnya adalah 104. Jadi kode jenis torannya adalah 104 gitu. Jadi bukan 100 tapi 104. Dan kebanyakan seringnya salah di sini ya. Jadi dianggapnya karena ini 22 maka kayaknya 23 deh gitu. Padahal kalau ini 41123 itu adalah PPh pasal 22 impor. Sementara kalau PPh pasal 23 kodenya adalah ini ya, 41124 gitu. Jadi kurang lebih itu untuk PPh pasal 23-nya. Nah, kemudian yang jadi catatan adalah di sini belanja penyediaan bahan, penyediaan makan minuman atau jasa catering. Nah, ini juga kalau misalkan seperti itu, ketentuannya adalah PPh pasal 23. Jadi khusus untuk jasa catering itu kenanya PPh pasal 23 tanpa PPN di sini, tanpa PPN gitu. Jadi khusus untuk jasa catering, kenapa jasa catering itu apa namanya, tidak terutang PPN, karena dianggap jasa catering itu kan sama kayak jasa restoran ya, jasa restoran gitu. Yang mana untuk pajak restoran sendiri itu dikecualikan dari pengenaan PPN gitu. Jadi dianggap ya jasa catering ini ya dianggap sama dengan jasa restoran gitu. Jadi eh, dia bukan termasuk objek PPN tapi tetap kenanya adalah PPh pasal 23. Tapi tadi ya balik lagi siapa subjeknya. Kalau cateringnya ini pemiliknya adalah orang pribadi, maka langsung aja kenanya PPh pasal 21. Tapi kalau misalkan pemilik cateringnya ini adalah CV, PT gitu ya, atau koperasi gitu,
maka kenanya adalah PPh pasal 23 gitu. Tarifnya tadi sama ya, tetap 2%. Oke, itu terkait dengan pembelian eh, atau pengeluaran jasa ya, pengeluaran servis jasa, ataupun di sini belanja penyediaan makanan atau minuman, atau yang sifatnya jasa catering. Kemudian ini tadi, berikutnya tarifnya adalah 2%. 2% itu kalau dia punya NPWP, kalau tidak punya NPWP, tarifnya adalah 4% atau 2 kali lipatnya. Kemudian balik sama juga aturan umumnya, sebaiknya gunakan rekanan yang sudah ber-PKP atau sudah PKP gitu. Kenapa? Karena lebih enak aja, biar lebih enak, biar kita kalau mungut PPN itu lebih enak gitu ya. Jadi ketika kita mungut, mereka juga bisa mengeluarkan faktur pajak gitu. Dan untuk PPh pasal 23 ini tidak ada nilai minimumnya ya. Jadi beda dengan pasal 22 ataupun PPN-nya yang minimal 2 juta. Nah, pasal 23 ini tidak ada batas minimumnya. Jadi misalkan katakanlah jasanya 100.000 gitu ya. Ya sudah, 100.000 kali 2%, berarti cuma 2.000 rupiah. Nggak masalah gitu. Oke, itu saja. Kemudian nanti untuk bukti potongnya, ini semuanya nanti akan menggunakan bukti potong unifikasi instansi pemerintah ya, gitu. Jadi nanti akan kita bahas tersendiri terkait SPT-nya nanti. Cuman untuk yang video ketiga ini cukup sampai sini. Jadi pertama tadi ya, pasal 23 terkait dengan pengeluaran jasa. Oh ya, dan juga untuk sewa ya. Sewa untuk sifatnya bukan tanah dan bangunan. Jadi kalau dia sewa, jadi misalkan katakanlah dinas pendidikan menyewa mobil gitu ya, sewa mobil gitu untuk perjalanan dinas seperti itu. Nah, atas sewa mobil ini itu kenanya adalah PPh pasal 23. Nah, khusus untuk sewa sendiri itu tidak ada pembedaan, baik itu misalkan pemiliknya ini orang pribadi ataupun badan, tetap kenanya adalah PPh pasal 23 gitu. Jadi beda dengan yang jasa tadi, yang sewa ini walaupun pemiliknya ini orang pribadi, punya NPWP pribadi gitu, maka kenanya adalah tetap PPh pasal 23, bukan pasal 21 gitu. Tetap kenanya PPh pasal 23, tarifnya juga sama 2% juga. Kalau dia tidak punya NPWP, tarifnya menjadi 100% lebih tinggi, yakni 4%. Oke, barangkali itu terkait dengan materi di video ketiga kita ya, gitu terkait PPh pasal 23. Kita akan lanjutkan di video berikutnya terkait dengan jasa konstruksi yang nanti akan dikenakan PPh final. Kita akan lanjut di video keempat nanti. Dari saya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.